Pecah, Erick Thohir. Bikin geger pecinta sepak bola tanah air, beri kode keras. Akan datangkan pemain keturunan anyar berposisi gelandang dan penyerang untuk perkuat timnas Indonesia. Sosoknya masih misterius tapi disebut bermain di Liga Top Eropa. Siapa mereka? Publik langsung heboh dan menerka-nerka. Apakah ini kejutan besar jelang kualifikasi Piala Dunia? Simak bocoran eksklusifnya di sini sebelum nama aslinya terungkap ke publik. Tak disangka, media Inggris justru ramalkan timnas Indonesia bakal kalahkan Cina di GBK, sebut strategi counter-attack Patrick Kluivert. Bisa jadi mimpi buruk tuan rumah Asia Timur. Benarkah skuad Garuda kini diwaspadai media asing? Simak analisis mengejutkan. Ini, publik internasional mulai melirik kekuatan baru Asia dari tanah Nusantara. Akhirnya bicara, Dean James akui, impian terbesarnya ingin debut di GBK dan bawa timnas Indonesia. Taklukan Cina, main di depan puluhan ribu supporter Garuda adalah momen yang saya tunggu seumur hidup. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Akankah pemain berdarah Belanda ini jadi senjata rahasia Patrick Kluivert? Simak pengakuan emosional dan target gila Dean sebelum duel panas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Curhat mengejutkan pelatih timnas Cina jelang laga panas lawan Indonesia di GBK. Kami tak pernah hadapi tim seagresif ini. Ungkap kekhawatiran soal tekanan supporter Garuda, cuaca, hingga taktik Patrick Kluivert yang dinilai berbahaya. Apa sebenarnya yang bikin sang pelatih gelisah? Simak pengakuan lengkapnya yang jarang diungkap media. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Pecah, Erick Thohir. Bikin geger pecinta sepak bola tanah air, beri kode keras. Akan datangkan pemain keturunan anyar berposisi gelandang dan penyerang untuk perkuat timnas Indonesia. Sosoknya masih misterius tapi disebut bermain di Liga Top Eropa. Siapa mereka? Publik langsung heboh dan menerka-nerka. Apakah ini kejutan besar jelang kualifikasi Piala Dunia? Simak bocoran eksklusifnya di sini sebelum nama aslinya terungkap ke publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kode bahwa ia akan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk menambah kuat timnas Indonesia. Pemain yang akan didatangkan itu berposisi gelandang dan penyerang. Hal itu dikatakan saat Erick Thohir melihat sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir awalnya menanggapi adanya 5 pemain yang absen membela timnas Indonesia melawan Cina. Kelima pemain itu adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangoen, dan Sandy Walsh. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena menjalani akumulasi kartu kuning. Sedangkan Ragnar Oratmangoen tidak dipanggil ke timnas Indonesia karena sakit. Sandy Walsh juga mengalami cedera dan absen dalam 6 pekan ke depan. Terakhir, Eliano Reinders yang harus menemani istrinya melahirkan di Belanda. Absennya pemain-pemain itu membuat Patrick Kluivert memanggil Asnawi Mangkualam, Jakob Sayuri, Yance Sayuri, Stefano Lillipali, dan Beckham Putra. Erick Thohir tidak lagi khawatir karena pemain pengganti juga mempunyai talenta yang bagus. Ini ia ketahui saat timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26-31 Mei 2025. Kami percaya sekarang timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2 kali 11 pemain yang selalu saya bilang. Kalau dulu ada 1 atau 2 pemain cedera, kami sudah pusing, kata Erick Thohir. Untuk pengganti Maarten Paes, timnas Indonesia masih mempunyai Emil Audero. Diyakini Emil Audero akan menjalani debut dalam pertandingan melawan Cina. Sekarang dengan adanya 2 penjaga gawang, Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah ada Nadeo Argawinata dan Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam, ucap Erick Thohir. Pengganti Eliano Reinders dan Sandy Walsh, timnas Indonesia mempunyai Jakob Sayuri,
Yance Sayuri, dan Asnawi Mangkualam. Untuk Marcelino Ferdinand, ada Beckham Putra yang bermain bagus sejauh ini. Terakhir, Ragnar Oratmangoen perannya akan digantikan oleh Stefano Lillipali. Hanya saja Erick Thohir mengakui timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan beberapa pemain keturunan lagi. Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, tutup Erick Thohir. Di sisi lain, Mauresmo Hinoke kini sedang berada di Jakarta, Indonesia. Sebagai informasi, Mauresmo Hinoke merupakan pemain yang berposisi sebagai winger. Pemain berusia 20 tahun itu kini berseragam klub asal Belanda, Top Os, yang bermain di Keukenkampioen Divisie atau divisi kedua. Mauresmo Hinoke tercatat tampil 37 kali dengan raihan 2 gol dan 1 assist musim ini. Menariknya, Mauresmo Hinoke sempat pernah menjalani seleksi untuk membela timnas U20 Indonesia saat turnamen Toulon tahun lalu. Kala itu, ada 2 pemain diaspora lain yang juga memiliki kesempatan serupa. Mereka adalah Tim Gaypens dan Dion Marks. Tim Gaypens dan Dion Marks akhirnya resmi menjadi WNI pada bulan Februari 2025. Sayang, Mauresmo Hinoke gagal dinaturalisasi bersamaan. Tim Gaypens dan Dion Marks akhirnya resmi menjadi WNI pada bulan Februari 2025. Sayang, Mauresmo Hinoke gagal dinaturalisasi bersamaan. Apa yang terjadi membuat sang pemain kembali dikabarkan bakal menjalani naturalisasi. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju PSSI menambah 1 pemain lagi untuk posisi penyerang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak disangka, media Inggris justru ramalkan timnas Indonesia bakal kalahkan Cina di GBK, sebut strategi counter-attack Patrick Kluivert. Bisa jadi mimpi buruk tuan rumah Asia Timur. Benarkah skuad Garuda kini diwaspadai media asing? Simak analisis mengejutkan. Ini, publik internasional mulai melirik kekuatan baru Asia dari tanah Nusantara. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Bagi Indonesia, 3 poin akan sangat positif demi mempertahankan posisi keempat klasemen sementara. Di sisi lain, Cina ingin bangkit setelah tertahan di dasar klasemen grup C dan ingin bisa melaju hingga Piala Dunia. Tentunya, pertandingan akan berjalan ketat dan ini jadi momen untuk skuad Garuda membalas kekalahan di pertemuan pertama lalu. Media asal Inggris, Sportsmall, ikut memberikan analisa untuk pertandingan kali ini. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih belum solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan Cina yang dalam misi wajib menang akan semakin berat. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali, dan menang 2 kali dari 5 pertandingan terakhir mereka. Meskipun mereka menang dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia AFC, tulis Sportsmall. Dari sisi lawan, Cina juga dalam permainan yang kurang sempurna. Tim Dragons datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivankovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Sementara itu, Sportsmall memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skuad Garuda yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Cina dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Akhirnya bicara, Dean James akui impian terbesarnya ingin debut di GBK dan bawa timnas Indonesia. Taklukan Cina,
Main di depan puluhan ribu supporter Garuda adalah momen yang saya tunggu seumur hidup. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Akankah pemain berdarah Belanda ini jadi senjata rahasia Patrick Kluivert? Simak pengakuan emosional dan target gila Dean. Sebelum duel panas di kualifikasi Piala Dunia 2026, bek timnas Indonesia, Dean James, mengaku ingin bisa debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dalam laga melawan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga antara Timnas Indonesia versus Cina ini bakal bergulir di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Pertandingan melawan Cina ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia yang masih berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Timnas Indonesia pun menjalani persiapan lebih cepat untuk menghadapi Cina ini. Tim asuhan Patrick Kluivert sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan TC di Bali dari 26 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, skuad Garuda kembali ke Indonesia pada 1 Juni 2025 dan mulai menjalani latihan pada Selasa, 2 Juni 2025. Dean James, setelah Timnas Indonesia menjalani persiapan panjang, mengungkapkan kondisi tim. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku bahwa Timnas Indonesia dalam kondisi bagus dan siap menghadapi Cina. Pemain yang baru menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada Maret 2025 lalu, itu menilai persiapan tim lebih baik. Bahkan pemain keturunan Indonesia Belanda itu mengaku persiapan tim merah putih sangat bagus dibandingkan pada Maret lalu. Pasalnya, persiapan tim lebih panjang, berbeda dengan Maret lalu saat pemain baru bergabung dan harus segera memperkuat Timnas Indonesia. Sangat baik menurut saya, ujar Dean James sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia, Selasa, 3 Juni 2025. Kami sangat siap dengan sangat baik, dan kami memulai di Bali tentu saja dengan beberapa hari tambahan dibandingkan sebelumnya, ucapnya. Dengan persiapan Timnas Indonesia yang apik ini, pemain Go Ahead Eagles pun mengaku bahwa peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Cina sangat bagus. Ia bahkan menilai bahwa saat ini skuad Garuda dalam situasi bagus dan suasana tim dan pemain pun baik. Oleh karena itu, Dean James percaya diri Timnas Indonesia bakal bisa meraih 3 poin dari tim asuhan Branko Ivankovic nantinya. Jadi, saya rasa kami punya peluang bagus, kata Dean James. Kami memiliki tim yang bagus, pemain yang bagus, jelasnya. Dean James pun dengan percaya diri tim Merah Putih bakal bisa meraih 3 poin. Curhat mengejutkan pelatih Timnas Cina jelang laga panas lawan Indonesia di GBK. Kami tak pernah hadapi tim seagresif ini. Ungkap kekhawatiran soal tekanan supporter Garuda, cuaca, hingga taktik Patrick Kluivert yang dinilai berbahaya. Apa sebenarnya yang bikin sang pelatih gelisah? Simak pengakuan lengkapnya yang jarang diungkap media. Timnas Indonesia bakal melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Cina sudah tiba di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025, pagi. Saat dijumpai wartawan, pelatih Cina Branko Ivankovic mengaku optimistis menatap laga melawan Timnas Indonesia. Ivankovic menilai rasa percaya diri memang patut dimiliki seorang pelatih. Meski begitu, juru taktik berusia 71 tahun ini menegaskan tak ingin meremehkan Timnas Indonesia. Prediksi? Ya, saya selalu optimistis. Anda tahu, saya sangat respek terhadap Timnas Indonesia.
karena mereka sungguh menampilkan performa yang bagus sekali saat berhasil mencetak gol. Mereka punya banyak pemain baru dari Eropa dengan pengalamannya. Tentu kita akan lihat seperti apa besok dalam pertandingan, kata Branko Ivankovic. Akhirnya terbongkar. Simon Tahamata buka-bukaan soal kriteria pemain timnas Indonesia. Bukan cuma jago lari-lari atau main di Eropa, tapi ada satu hal. Tak terduga yang jadi penentu. Siapa saja yang bisa lolos radar sang pemandu bakat legendaris. Bocoran ini bikin kaget netizen dan para pemain muda langsung siaga. Simak penjelasan lengkapnya. Sebelum namamu tersingkir dari peta Garuda, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata mengungkapkan kriteria bibit pemain yang bakal menjadi masa depan skuad Garuda. Ia ditunjuk PSSI sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia pada 22 Mei 2025. Saat berada di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025, Simon Tahamata mengungkapkan kriteria pemain yang akan ia pilih. Ia menjelaskan bahwa ia menyukai pemain yang kedua kakinya aktif. Selain itu, faktor teknik dan mental menjadi pertimbangannya. Saya ingin memilih pemain yang bisa menggunakan kedua kaki, teknis sangat bagus, mental, harus menjadi pemenang, kata Simon Tahamata. Semuanya yang diperlukan oleh pemain profesional, ujar ex pemain Ajax itu. Ia tak mempermasalahkan tinggi badan. Pemain Indonesia memang kalah tinggi jika dibandingkan dengan pemain Eropa. Pria yang pernah bekerja di Akademi Ajax itu mencontohkan dirinya yang memiliki postur kecil tapi bisa bersaing di Eropa. Ia menilai postur kecil bisa diakali dengan strategi yang cerdik. Saya kecil, tapi setelah bermain dengan orang-orang yang tinggi-tinggi, saya harus pakai cara lain, harus pintar, kata Simon Tahamata. Sementara itu, Simon menjelaskan ia berada di Indonesia karena talenta yang ada di tanah air. Saya di sini karena Indonesia punya talenta, dan Coach Patrick, tanya saya, mungkin kali saya mau ikut dengan Patrick di sini, Timnas Indonesia, kata Simon Tahamata. Ia juga ingin membantu Indonesia dalam pengembangan pemain usia muda. Saya bisa kembali di Ajax, tetapi kami, Simon, mau pulang kembali di sini, kata Simon Tahamata. Tolong Patrick dengan dia dan teman-teman di sini. Jadi kami ada di sini untuk tolong Indonesia dan juga untuk anak-anak muda, ujarnya. Ia menilai pembinaan usai muda di Indonesia saat ini terlambat jika dibanding dengan Belanda. Di Belanda, pembinaan sudah dimulai dari usia di bawah 8 tahun. Sementara di Indonesia, pembinaan baru dimulai di atas usia tersebut. Mulai dari pembinaan kita di Belanda, mulai dari di bawah 8 tahun. Di sini, di bawah 13, 15 anak, itu sudah terlambat, kata pria kelahiran Vught itu. Juga, Patrick tanya saya melatih Patrick, saya main bola dengan orang-orang banyak dari Ajax, ujarnya. Dua pemain penting timnas Indonesia, Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand, bisa saja dipastikan dapat tampil pada laga krusial melawan Cina yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mungkin keputusan mengejutkan ini datang setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi mencabut larangan bermain yang sebelumnya dijatuhkan kepada kedua pemain tersebut akibat dugaan akumulasi kartu kuning. Apabila benar, kabar ini tentu disambut gembira oleh publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, Maarten Paes sebagai kiper utama dan Marcelino Ferdinand yang menjadi motor serangan di lini tengah merupakan dua sosok yang sangat vital dalam permainan timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tidak semua pihak menyambut keputusan tersebut dengan sukacita. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, secara terbuka menyatakan ketidakpuasan mereka atas keputusan AFC dan langsung melayangkan surat protes resmi. Semoga saja. Melalui pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa malam, 3 Juni,
AFC menjelaskan bahwa keputusan mencabut larangan bermain terhadap Paes dan Marcelino diambil setelah dilakukan peninjauan ulang terhadap data akumulasi kartu kuning selama fase kualifikasi. Mungkin dalam klarifikasinya, AFC menyebut bahwa terjadi kesalahan pencatatan pada laporan pertandingan sebelumnya, yang menyebabkan 2 pemain Indonesia secara keliru dinyatakan terkena akumulasi kartu. Setelah dilakukan evaluasi internal dan konsultasi dengan perangkat pertandingan serta tim disiplin kami, AFC menyimpulkan bahwa Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand belum mencapai jumlah kartu kuning yang membatasi partisipasi mereka pada laga selanjutnya. Begitu kira-kira kata AFC. Dengan demikian, semoga saja keduanya dinyatakan eligible, alias berhak tampil pada laga melawan Cina. Namun di sisi lain, pihak Federasi Sepak Bola Cina, CFA, tidak tinggal diam jika benar itu terjadi. Mereka pasti akan menyatakan keberatan terhadap keputusan mendadak ini dan menilai bahwa perubahan status pemain hanya 1 hari sebelum laga bisa merusak keseimbangan kompetitif. Keputusan ini mengganggu rencana dan strategi kami. Seluruh persiapan dilakukan dengan mengasumsikan bahwa 2 pemain kunci Indonesia tidak akan bermain. Perubahan mendadak ini sangat tidak profesional. Begitu kira-kira kata staf kepelatihan timnas Cina. Mungkin beberapa media dan pengamat sepak bola di Cina pasti akan menyebut keputusan AFC sebagai diskriminatif dan terlalu menguntungkan tuan rumah. Protes ini diperparah oleh tekanan dari para pendukung timnas Cina yang merasa kondisi pertandingan jadi tidak seimbang secara psikologis dan taktis. Di tengah keramaian protes dari lawan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk tidak banyak berkomentar dan meminta anak-anak asuhnya tetap fokus pada pertandingan. Apapun yang terjadi di luar lapangan, kami tetap menghormati semua pihak. Sekarang kami hanya ingin fokus bermain dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu kira-kira kata Patrick dalam sesi latihan timnas di Jakarta. Menurut Patrick, kembalinya Maarten Paes dan Marcelino memang memberikan kepercayaan diri tambahan, namun ia juga menegaskan bahwa seluruh skuad siap bertarung, siapapun yang bermain nanti. Kepastian tampilnya 2 pemain inti ini jelas memberikan dorongan moral besar bagi skuad Garuda yang tengah bersaing ketat dengan Cina untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya di kualifikasi. Stadion utama Gelora Bung Karno diprediksi akan dipenuhi lebih dari 75.000 penonton malam nanti. Suasana dipastikan panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun PSSI dan panitia pelaksana mengimbau seluruh supporter agar tetap menjaga sportivitas dan menunjukkan sikap ramah kepada lawan, sebagaimana yang sudah ditunjukkan saat menyambut timnas Cina di Jakarta beberapa hari lalu. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju AFC memberikan pemutihan kartu kepada Maarten Paes dan Marcelino agar bisa tampil melawan timnas Cina? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bikin merinding, Emil Audero buka suara soal persiapannya jelang debut bersama timnas Indonesia. Sekarang fokus dulu, nanti setelah peluit akhir baru, aku biarkan emosi meledak. Kalimat menyentuh ini buat netizen terharu. Ada apa di balik tekad sang kiper Eropa? Suasana haru diprediksi pecah. Jika ia tampil lawan Cina, saksikan momen bersejarah. Ini yang bisa jadi titik balik karier internasional Emil Audero. Emil Audero Mulyadi bakal bersikap emosional hanya setelah melakoni debut timnas Indonesia saat melawan Cina. Emil Audero Mulyadi hanya akan menangis setelah peluit akhir laga timnas Indonesia versus Cina. Laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut akan menjadi momen debu kiper Como 1907 itu dalam seragam merah putih. Pada Kamis, 5 Juni 2025, penjaga gawang nomor 1 Maarten Paes bakal absen akibat sanksi akumulasi kartu kuning. Situasi itu membuka jalan pada kiper pelapis Emil yang baru dinaturalisasi awal tahun ini. Dibanding Paes,
Emil sebenarnya terlebih dahulu mencuat sebagai kiper keturunan Indonesia di level tertinggi. Ia pernah menjadi pelapis di Juventus kala masih dijaga Gianluigi Buffon, kemudian menjadi pilihan reguler Sampdoria di Liga Italia. Musim lalu, sosok 28 tahun itu juga menjadi anggota skuad Inter Milan. Mendadak geger dan heboh, 3.000 supporter Cina bakal serbu langsung Stadion GBK untuk dukung timnas. Mereka lawan Indonesia, Erick Thohir langsung angkat bicara dengan pesan tegas. Jangan ada rasisme dan xenofobia. Suasana diprediksi panas, laga syarat gengsi. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Apakah dukungan luar negeri ini akan goyahkan semangat Garuda? Simak fakta dan tensi tinggi jelang duel internasional paling dinanti tahun ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai supporter Indonesia semakin terkenal di dunia internasional. Dimanapun timnas Indonesia bertanding selalu mendapat dukungan langsung di stadion, terutama laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak sekedar menonton jalannya pertandingan, supporter Indonesia terkenal kreatif dalam memberi dukungan langsung. Selain menyanyikan lagu-lagu yang menambah semangat para pemain di lapangan, koreografi supporter Indonesia juga menarik. Seperti yang ditunjukkan di SUGBK dengan membentangkan Gundala versus Godzilla saat melawan Jepang, maupun Garuda Raksasa saat melawan Bahrain menjadi daya tarik tersendiri. Namun dalam laga melawan Bahrain ada tindakan yang berlebihan atau rasisme atau xenofobia yang dilakukan supporter Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia harus didenda sekitar 400 juta rupiah oleh FIFA, hingga pengurangan jumlah penonton sebanyak 15% dalam laga melawan Cina pada Kamis, 5 Juni 2025. Erick Thohir berharap tak ada lagi kejadian seperti saat lawan Bahrain, yakni penonton melakukan rasisme yang membuat Indonesia harus mendapat sanksi dan denda dari FIFA. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Arab Saudi, Jepang, Australia, dan Bahrain, sama ya support dari Cina, juga kita harus sambut dengan baik, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025. Erick Thohir menambahkan, supporter Cina yang akan datang langsung ke SUGBK sekitar 3.000 penonton. Ia berharap Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi seperti rasisme atau xenofobia nggak boleh terjadi lagi. Sebab sayang karena itu kan menjadi sorotan juga. Saya berulang-ulang, sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Menyebut keputusan AFC sebagai diskriminatif dan terlalu menguntungkan tuan rumah. Protes ini diperparah oleh tekanan dari para pendukung timnas Cina yang merasa kondisi pertandingan jadi tidak seimbang secara psikologis dan taktis. Di tengah keramaian protes dari lawan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk tidak banyak berkomentar dan meminta anak-anak asuhnya tetap fokus pada pertandingan. Apapun yang terjadi di luar lapangan, kami tetap menghormati semua pihak. Sekarang kami hanya ingin fokus bermain dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu kira-kira kata Patrick dalam sesi latihan timnas di Jakarta. Menurut Patrick, kembalinya Maarten Paes dan Marcelino memang memberikan kepercayaan diri tambahan, namun ia juga menegaskan bahwa seluruh skuad siap bertarung, siapapun yang bermain nanti. Kepastian tampilnya dua pemain inti ini jelas memberikan dorongan moral besar bagi skuad Garuda yang tengah bersaing ketat dengan Cina untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya di kualifikasi. Stadion utama Gelora Bung Karno diprediksi akan dipenuhi lebih dari 75.000 penonton malam nanti. Suasana dipastikan panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun PSSI dan panitia pelaksana mengimbau seluruh supporter agar tetap menjaga sportivitas dan menunjukkan sikap ramah kepada lawan
sebagaimana yang sudah ditunjukkan saat menyambut timnas Cina di Jakarta beberapa hari lalu. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju AFC memberikan pemutihan kartu kepada Maarten Paes dan Marcelino agar bisa tampil melawan timnas Cina? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bikin merinding, Emil Audero buka suara soal persiapannya jelang debut bersama timnas Indonesia. Sekarang fokus dulu, nanti setelah peluit akhir baru, aku biarkan emosi meledak. Kalimat menyentuh ini buat netizen terharu. Ada apa di balik tekad sang kiper Eropa? Suasana haru diprediksi pecah. Jika ia tampil lawan Cina, saksikan momen bersejarah. Ini yang bisa jadi titik balik karier internasional Emil Audero. Emil Audero Mulyadi bakal bersikap emosional hanya setelah melakoni debut timnas Indonesia saat melawan Cina. Emil Audero Mulyadi hanya akan menangis setelah peluit akhir laga timnas Indonesia versus Cina. Laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut akan menjadi momen debut kiper Como 1907 itu dalam